Selamat siang Ibu Bapak CGP. Kali ini dalam kelompok kami ada di kasus 2. Kasus 2 menceritakan seorang murid bercerita karena dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru karena guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid mengikuti les tersebut. Namun, ada kejanggalan di dalam kelas karena guru itu sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya dan ini juga berpengaruh kepada nilainya. Jadi secara kesimpulan yang mengikuti les privat tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dibanding murid yang tidak mendapatkan les. Akhirnya si murid itu ingin mencoba mencurahkan seluruh isi hatinya dan mendapatkan solusi dari guru lain. Nah, di sini kasusnya murid itu adalah Ella dan guru itu adalah Pak Utis. Di sela istirahat di bawah pohon rindang, halaman sekolah dengan angin sepoi-sepoi saat itu Pak Utis sedang membaca buku cerita, kemudian Ella menghampiri datang Pak Utis. Mari kita saksikan ceritanya. Selamat siang, Pak. Permisi. Ella, selamat siang juga, Naela. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Bagaimana, Bapak? Alhamdulillah, Bapak juga dalam keadaan baik. Senang ya hari ini kita bisa ngobrol. Mungkin agak sedikit lama, nggak apa-apa ya, Nela ya? Iya, nggak apa-apa. Nyantai saja, Pak. Lagi istirahat ini. Iya, iya, iya. Iya. Maaf nih, akhir-akhir ini Bapak perhatikan Naela terlihat murung dan tidak semangat. Kenapa ya? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah saya, Pak. Terima kasih kalau Bapak sudah bersedia membantu memecahkan masalah saya. Oh iya. Jadi apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin Naela capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya hanya dapat solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Kira-kira mungkin Bapak bisa memecahkan solusinya. Iya, iya, iya. Terus masih ada lagi selain itu? Saya itu masih bingung, Pak. Kenapa ya saya begini? Saya ingin tahu apa ya, Pak, penyebabnya. Ya, coba sekarang ceritakan ke Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi, saya merasa kalau saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran. Ya, pelajaran yang saya hadapi itu serasa kurang pas, kurang baik gitu, Pak. Pelajaran apa? Hmm, Oke, apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? ya saya sih merasa diperlakukan tidak adil, Pak. Maksudnya, kamu merasa tidak adil yang bagaimana? Jadi begini, Pak. Guru saya kan membuka les privat. Oke, coba kamu jelaskan ke Bapak. Bagaimana kamu merasa tidak adil dalam mengikuti les privat yang dibuat oleh guru tersebut? Dan apakah semua murid mengikuti les privat yang dibuat guru tersebut? Begini, Pak, ceritanya. Saya merasa tidak nyaman dalam mengikuti pelajaran di kelas ketika pada saat jam pelajaran yang diberikan Pak Guru tersebut. Karena saya tidak mengikuti les privat. Oh ya, hampir semua teman saya mengikuti les privat. Kecuali saya yang tidak mengikuti karena saya belajar di rumah. Jadi tidak mengikuti les privat dengan Bapak tersebut. Iya, iya. Coba ceritakan lebih lanjut, mengapa kamu tidak nyaman di kelas ketika Pak Guru itu masuk mengajar di kelas? Saya tidak nyaman di kelas ketika Pak Guru tersebut masuk ke kelas. Karena dia akan selalu menyindir saya Hmm, ketika berada di ruangan kelas saat kegiatan belajar berlangsung, sedangkan teman yang mengikuti les privat tidak disindir. Alasannya masih aja, misalkan oh saya gitu. itu kurang rajin atau apapun. Iya. Oh, ada masih ada lagi nggak selain itu? Ada, saya merasa bahwa nilai yang diberikan si Bapak tidak adil, tidak Hmm, sesuai dengan yang saya ampu
Perasaan saya bisa, Pak. Oh iya, gini ya Naila ya. Bisa nggak Bapak bertanya lagi? Apakah selama ini sebelum Bapak itu membuka les privat, apakah seperti sekarang menyindir dan memberi nilai yang tidak baik? Perasaan tidak, Pak. Iya, Pak gurunya selama ini baik, iya, mengajarkan kami dengan baik, dengan iya, penjelasan bagus, iya, mudah dan bisa kami pahami. Tidak pernah menyindir, apalagi memberikan nilai yang tidak sesuai dengan hasil kerja saya dan teman-teman. iya, iya. Terima kasih Naila ya, sudah bisa menyaringkan masalah yang dihadapi ke Bapak. Boleh nggak Bapak bertanya lagi? Boleh? Oh iya, nah ini. Apakah les privat ini termuat dalam kesepakatan kelas? Jika ada murid yang nilainya tidak memenuhi KKM atau yang melanggar kesepakatan kelas, ada sanksinya? Oh iya, Pak. Kami sudah membuat kesepakatan kelas. Jika ada yang murid nilainya di bawah KKM, mengikuti les privatnya secara gratis di rumahnya Pak Guru. Yang mana untuk menambah kekurangan kami selama di kelas. Dan jika ada yang melanggar kesepakatan kelas, maka ada sanksi sindiran ringan dan nilainya tetap jelek. Serta sanksi itu berubah ketika murid yang bersangkutan meminta maaf dan berdiskusi kembali bersama teman-teman dan Pak Guru sebelum 2 minggu. Jika murid yang bersangkutan tidak menyampaikan selama 2 minggu, maka ada panggilan orang tua, Pak. Oh gitu, oke. Bapak mau tahu apakah Naila selama ini sudah bertemu dan berdiskusi dengan guru itu dan teman-teman? Dan apakah Naila sudah menjalani waktu 2 minggu itu? Belum sih, Pak. Waktunya baru 1 minggu. Nah, ini soalnya saya lupa kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Seperti yang Bapak berikan tipsnya ini. Iya, oh iya. Bapak coba simpulkan dari penjelasan Naila bahwa belum berdiskusi dengan guru itu dan teman-teman tentang kesalahan atau yang melanggar kesepakatan kelas. Oh iya, Pak. Ini yang saya lupa tentang kesepakatan kelas itu belum melakukan diskusi. Karena dalam kesepakatan kelas kami bahwa setiap anak yang tidak mengikuti aturan kesepakatan kelas atau melanggar kesepakatan kelas diberikan motivasi sindiran ringan dan nilai kurang bagus selama 2 minggu. Jika yang bersangkutan tidak melaksanakan, maka dipanggil orang tuanya. Jika sudah memperbaiki dan berdiskusi dengan Pak Guru serta teman-temannya. Begitu, Pak. Oh iya. Kamu sudah tahu apa penyebabnya? Iya, Pak. Saya sudah paham karena saya telah melanggar kesepakatan kelas yang kami sudah buat. Oh iya. Dari beberapa hal yang Naila sudah jelaskan tadi, hal apa yang perlu Naila lakukan ke depan? Pertama, saya bertemu Pak Guru itu dan teman-teman untuk meminta maaf kesalahan akibat pelanggaran yang sudah saya lakukan dalam kesepakatan kelas, Pak. Yang kedua, saya membuat kesepakatan bersama Pak Guru dan teman-teman untuk mengikuti les privat dari kekurangan nilai saya sebelumnya. Itulah ya langkah-langkah yang baik untuk Naila. Kira-kira ada hal lain nggak yang kamu lakukan selain itu? Saya berusaha belajar lebih rajin di rumah agar mendapatkan nilai yang bagus dan mengingat kembali hal yang saya keliru agar tidak mengulang kembali. Dan saya akan membuat coretan serta membuat jadwal ditempel di dinding dalam bentuk gambar agar saya bisa mengingat, Pak. Itu ide bagus. Bapak senang dan bahagia atas aksimu untuk merubah bagaimana cara belajar dan mengingatkan kembali tentang kesepakatan yang sudah disepakati di kelas. Apakah seperti ini nih gambar yang kamu senangi atau coretan yang mudah diingat nih? Seperti model mind map. Ya, Pak.
Yang maksud saya itu seperti membuat jadwal atau catatan agar saya tidak lupa atas Oh iya, iya. kesepakatan. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali? Ya, saya akan menemui Pak Guru dan teman-teman untuk minta maaf. Saya membuat contoh jadwal yang seperti Bapak contohkan tadi, akan saya Iya. perlihatkan. Nah, seperti ini nah ya. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan setelah kita diskusi hari ini? Komitmen saya akan melakukan seperti yang kita diskusikan hari ini untuk bertemu Pak Guru dan teman-teman, yaitu untuk minta maaf dari pelanggaran saya dalam kesepakatan kelas. Dan saya juga minta bantuan teman saya untuk mengingatkan saya, ada teman saya namanya Wiwin. Oh, Saya akan minta bantuan dia. ya, itu ide yang baik sekali. Dan pasti kamu bisa. Yakin Bapak kamu itu bisa. Terima kasih Pak, saya yakin saya pasti bisa Pak. Ya, bagus. Selamat berjuang ya nak ya. Mudah-mudahan memberikan solusi yang terbaik untuk hidupmu dan di masa yang akan datang. Demikian itulah kasus 2 yang diperagakan oleh Pak Utis dan Ibu Ella. Saya sebagai pengamat dengan model Tirta ini sudah mengetahui dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan sudah tertera dalam percakapan tadi, yaitu Pak Utis mencoba menanyakan kepada Ibu Ella apa yang dirasakannya sehingga dia tidak merasa nyaman dan adil dalam kelasnya. Kemudian identifikasinya ternyata Bu Ella menceritakan tentang les privat yang mempengaruhi nilai di dalam kelasnya. Namun setelah identifikasi diketahui ternyata ada kesepakatan kelas yang dilanggar yang membuat nilai Bu Ella itu turun. Nilai Naela itu turun ya. Jadi bukan hanya karena tidak privat, tapi ada kesepakatan kelas yang dilanggar. Nah, dalam rencana aksi itu ditinjau kembali, Pak Utis menyuruh Naela meninjau kembali kesepakatan kelasnya, kemudian harus lebih rajin belajar, dengan tanggung jawabnya sudah terlihat. Naela mau meminta maaf kepada guru dan teman-temannya, serta akan membuat kesepakatan kelas dengan coretan dan jadwal di dinding yang akan diingatkan oleh temannya, karena dia mudah pelupa. Akan selalu diingatkan kesepakatan kelasnya agar tidak dilanggar lagi oleh temannya itu Wiwin. Sekian pengamatan dari saya, kasus kedua dari kelompok kami. Terima kasih.